Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Lutfi Nur Wahid di channel YouTube Rongsok Production dalam segmen podcast Cerem Cerita Seram. Sedulur semua yang ada di rumah, kali ini saya kedatangan narasumber yang dimana beliau selama hidupnya ini selalu istilahnya berdampingan dengan hal-hal mistis, dan mungkin sebagian hidupnya itu dipengaruhi oleh hal-hal goib lah. Ya, gimana ceritanya dan pengalaman beliau selanjutnya, nanti kita bakalan tanya lebih lanjut cerita apa yang bakalan beliau sampaikan di podcast Cerem kali ini. Oke, langsung aja kita langsung ke narasumber kita ya kali ini. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, selamat datang di podcast kita. Ya, santai aja, kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mas Agus, seperti apa tentang hal-hal mistis, horor. Sebelumnya mohon maaf, ya teman-teman juga pasti ngelihat kita bikin setup baru kali ini di studio kita. Jadi Mas Agus, kita back to topic ya. Sebelumnya Mas Agus ini latar belakangnya tuh atau sehari-harinya tuh ngapain? Alhamdulillah ya. Saya kesehariannya untuk sekarang Mas ya. Saya mengajar di salah satu pondok pesantren. Kalau misalnya di pondok Ustadz lah ya. Ustadz udah lah, jangan. Iya kan, Ustadz itu guru. Ya. Oke. Di mana tempatnya tuh? Ngajar di mana? Di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Al-Bahjah, Masya Allah. Mas Agus, cerita apa yang bakalan Mas Agus sampaikan, pengalaman apa? Mangga diceritain di channel YouTube kita. Silakan dulu. Ya, kita kasih. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa sedulur-dulur Rongsok Channel ya. Siap. Dukung terus, kita ramaikan ya, dengan tujuan agar kita itu sadar bahwa yang gaib itu nyata, tetapi memang tidak usah terlalu besar-besarkan. Itu hanya sebagai pengetahuan kita saja. Ya. Baik, di awal pas sebelum saya mengalami banyak kejadian mistis maupun gaib, awalnya itu saya di STM, sekolah di STM ya, STM di kota. Memang itu nggak terkenal sih sekolahnya. Tahu Darul Masoleh nggak, di Kedung Munjangan? Nah pasti enggak. Nah itu baru ya. Nah itu intinya saya sekolah di situ. Nah Kedung Munjangan tuh di daerah Argasunya berarti? Itu ya masih Kali sih. Jaga ya? Ya Argapura masuknya. Penggung lah. Di Penggung. Cuma itu memang ke belakang sih. Pelosok lah. Memang banyak orang yang nggak tahu. Gitu. SMK Bina Insan Mandiri. Bina Insan. Oke. Nah, pas ya saya singkat aja pada saat kelas 11 itu. Nah, kan memang banyak rumor di situ, teman-teman banyak yang bilang, "Oh, di sini angker, di sini ini." Saya tuh mana sih nggak percaya. Sampai saya samperin. Nggak ada, saya tuh bilang. Itu saya nantang sebetulnya. Rasa penasaran. Iya, rasa penasaran saya. Masa sih? Tapi memang pernah pada saat puncaknya itu ada yang kesurupan saya tuh. Kesurupan, dan itu ditangani oleh salah satu ustadz yang itu nanti akan jadi guru saya. Ada salah satu ustadz itu. Yang sampai sekarang jadi guru. Yang sampai sekarang masih dalam bimbingan beliau ya, alhamdulillah. Guru spiritual lah. Guru spiritual ya. Nah, saya tuh pada saat itu penasaran, ini kenapa bisa namanya kesurupan gitu. Ternyata pas dicek dia itu memang sedang head ya. Berarti ini perempuan ya? Perempuan ya. Perempuan, dan itu memang sedang head. Ya dia main ke situ gitu, dia nggak tahu gitu.
Sorry, tempatnya tuh apa? Ke situ Itu tuh ke intinya ke berupa satu toilet lah. oh satu toilet Toilet yang di ada di sekolah. sekolah itu ya. Toiletnya memang rada pojok, Angker lah ya. rada iya rada apa ya, rada kumuh lah saya Kumuh, lihat tuh iya. itu. Nggak terurus itu. Oke. Nah, itu satu kejadian kesurupan. Nah, akhirnya saya tanyalah kepada Pak Ustadz itu. Pak Ustadz ini kenapa bisa begini? Akhirnya dia dijelaskan bahwa memang kalau orang yang haid itu, perempuannya yang sedang haid nih, mohon maaf, perempuan dimanapun kalian berada nih ya, pada saat kalian haid, tolong jangan dianggap sepele. Maksudnya harus perhatikan kalau misalkan mau ke tempat yang sekiranya itu malam dan sepi, terus juga ya banyak dianggap angker gitu, itu tolong minta, maksudnya dibaca-baca doa lah berbanyak, jangan sampai lalai, karena memang darahnya itu yang Darah membuat haidnya itu iya kotor gitu ya. yang itu yang membuat wangi, maksudnya yang oleh mereka itu Manggil lah ya. iya seneng, jadi oh ini ada yang lagi haid nih gitu kan, kita jahilin, oh jadi penyebabnya di situ. Nah akhirnya saya tuh minta, nggak tahu kenapa ya, saya tuh minta bimbingan beliau. Saya pengen bisa tuh, Karena rasa penasaran iya, itu. saya pengen bisa lah gitu. Gimana sih ini gitu. Saya pengen sakti lah ibaratnya gitu. Bukan sakti sih, jadi Iya, ya, pengen ada rasa lebih gitu ya. ada rasa pengen punya gitu supaya bisa membantu kan. Dan akhirnya dibimbing lah sama beliau. Dibimbing sama beliau, ya disuruh puasa. Memang ada tingkatan-tingkatannya. Disuruh puasa, disuruh zikir setiap malam, sholat tobat, amalan-amalannya lah gitu. Memang saya perhatikan, oh ini belum menyimpang ini, belum kayak suruh tetapa gitu, belum. Nah akhirnya saya jalanin aja tuh, jalanin terus. Nah pada saat disitulah mulai hijab goib itu terbuka. Namanya hijab Rijolul goib lah, Rijolul goib itu terbuka. perjalanan goib ya. Perjalanan goib, perjalanan spiritual terbuka itu di situ. Oke. Nah, dari situ mulai tuh. Mulai gini. Saya tuh pernah bermimpi. Bangun. Dan itu saya bisa melihat badan. Kan aneh tuh. Bangun, saya bisa melihat badan, saya lagi tidur. Orang tua lagi tidur. Adik tidur, nenek di situ masih hidup. Nenek belum meninggal pada saat itu. Bangun dan bisa melihat badan sedang tidur. Akhirnya itu ya qadarullah ya, mungkin ada, saya itu di bawah salah satu makhluk, itu sosoknya putih, dia mengajak suatu tempat, nih kalau kamu mau tahu masalah gaib sini, diajaklah saya itu ke sekolah, ke sekolah itu. Nah yang nanti tadi cakaran itu tuh, nah saya dibawa sama makhluk itu. Kita sempat cerita sebelumnya, Mas Agus ini pernah ngalamin suatu kejadian di mana sampai sekarang tuh bekasnya masih ada dan masih membekas di badannya. Tapi bekas ini tuh bukan dilakukan oleh manusia. Iya. Pada biasanya iya. Tapi melainkan oleh makhluk sesuatu makhluk lah. Tapi nanti teman-teman pantengin terus gimana ceritanya. Iya. Nah, setelah saya diajak oleh makhluk itu, nih coba kamu diam di sini katanya, duduk. Saya nurut dong, ini apa ini ya Allah, saya itu akhirnya duduk. Tiba-tiba datanglah, nggak tahu itu mungkin bisa dibilang genderuwo ya, bisa dibilang itu genderuwo, matanya merah, berbulu, tinggi besar. Saya bilang ini apa ya Allah, saya zikir sebisanya yang udah diamalkan tuh, saya zikir di situ. Dan akhirnya saya melawan lah di situ, berani gitu untuk bertarung. Nah di situ saya kewalahan, mungkin belum kuat ya. Akhirnya saya lari dan pada puncaknya itu si itu menyakar lah. Jas di tahun 2020, 2021 mungkin. Masih baru-baru ini. Saya bekerja di salah satu rumah sakit OB. Pernah bekerja di sana? Pernah. Itu memang lagi pada saat itu COVID ya, memang lagi butuh sih untuk OB. Tapi nggak lama katanya, cuma 4 bulan atau 5 bulan itu.
kontraknya hanya memang untuk membantu saja karena memang banyak pekerjaan sih mungkin pasien-pasien gitu. Pasien-pasien COVID ya. Nah ini di sini mas lebih ininya nih ini lebih kayaknya nggak masuk akal lah. Saya masuk singkatlah ya masuk seminggu pertama nggak apa-apa tapi memang itu kita shiftnya malam sih dapatnya shiftnya malam terus. Oh jadi selama kerja itu emang dikhususkan untuk banyaknya malam ya? Iya tapi pernah jaga pagi cuman sehari 2 hari doang jaga pagi terus saya malam. Nah ini yang unik pertama ya itu kan di rumah sakit salah satu di ada di Cirebon ada pokoknya ada tempatnya kita samarin kalau iya ada takutnya inilah gitu. Iya. ada tapi ini besar kok besar rumah sakit besar di Cirebon. Oke. Nah itu ya saya jaga biasa masuk setelah Isya jam 7:30 lah sholat Isya dulu di rumah berangkat ke RS. Nah itu sekitar jam 11 kalau nggak salah ada pasien bukan pasien ada mayat yang itu nauzubillah maksudnya kecelakaan tuh dibawa apa sih yang berangkar iya itu yang ditutupin kain itu didorong berangkar kan saya lihat saya amati itu ada yang kecelakaan sih dalam hati itu membatin. Nah saya perhatikan juga ada darah yang menetes tuh. Ada bercak darah yang menetes di lantai. Kejadian baru ya berarti. Iya kejadian baru lagi nih. Nah setelah itu kan awalnya tuh mukodimahnya awal. Nah ini bukan maksudnya yang meninggal itu baru ya? Oh iya baru maksudnya iya. Kecelakaan baru lah. Kecelakaan baru itu. Angetan lah ya. Angetan. Iya. Itu pria sih korbannya itu. Pria. Identitasnya belum jelas pada saat itu. Nah ada darah yang menetes. Itu saya lihat persis darah ada itu lumayan panjang sekitar dari meja ini sampai ke depan lah. Lumayan panjang. Nah akhirnya saya biarkan dulu. Akhirnya ada dokter, mas minta tolong dipel ya. Oh ya siap. Nah tak pel lah, pel bersih ya. Ini saya jam 1 kalau nggak salah jam 1 nggak tahu setengah 1 bukan jam segitu. Kan saya ngontrol ke yang lain tuh ke lantai 3 lah. Gila itu jam 1 malam ya. Ngantuk mas asli itu. Wah kita sambil rokok itu sambil rokok lah ngopi. Nah sekitar jam 1 malam nih kan ngantuk-ngantuknya darah ada lagi yang sempat dilap. Iya coba nalar nggak masuk apa itu padahal sudah dikosek bersih itu ada lagi apa aduh ampun be tapi di tempat yang sama di situ posisi yang sama pada saat itu nggak ada yang lewat sih udah malam ya. Iya. Tahu sendiri rumah sakit jam 9 aja gimana keadaannya itu. Wah kayak rumah kosong lah mungkin. Suasananya kan gimana hening kayak gitu. Iya, sepi lah ya. Sepi. Nah, saya pel lagi dong. Otomatis kan ada pel lagi. Nah, sekitar jam 3. Ya itu kan kita tidur dulu gak kuat sih soalnya. Tidur bangun jam 3 itu. Saya kontrol lagi lah. Ada lagi di tempat yang sama. Terus gimana? Ya Allah saya tuh ini apa ya? Ya akhirnya saya sambil ya ibaratnya saya agak mengkel ya mungkin agak gimana gitu saya dikerjain kayak gini. Udahlah saya bos itu ini terakhir ngapain juga saya di situ lagi gak ada kerjaan yang banyak ya iya. Tuh akhirnya pas mendekati subuh itu udah nggak ada, udah bersih jam 5 itu udah nggak ada, udah nggak ada. Nah jam 6 pulang, tapi sebelum pulang itu kan ada CCTV. Nah saya penasaran di situ, mau ngecek lah, cek lagi tuh ya. Iya, bener nggak sih gitu? Setelah dicek apa mas? Tahu nggak? Kita ngepel bersih, awalnya aja memang, tapi kedua ketiganya bersih. Entah itu kita ngelidur, ngantuk atau apa. Tapi iya nyatanya tuh ada lagi di luar logika sekali. Aneh saya bilang. Ini apa ya Allah udah mulai di situ tuh. Waduh ini udah. Sorry itu hari pertama kerja apa? Oh itu udah
ada 10 hari lah. Hampir 10 hari 10 hari, 11 lah pokoknya. ngalamin Kejadian itu. Di situ. Nah, setelah kejadian itulah berentet semuanya. Ada. Nah, setelah itu tuh, nah saya juga kan ngecek ya malam berikutnya, saya ngecek kamar mayat biasa, aku bebersih itu sampai ke kamar mayat. situ ya. Takutnya kan biasanya kalau tahu sendiri kalau mayat itu kan ada cairan apa. Tuh. Gila sih. Shift malam bersih-bersih sampai ke kamar mayat sih. Saya tuh ini pengen komplain, nggak enak ya, masih baru. Nah, udahlah. Jalanin Saya aja gitu. kendel aja. Saya bawa Allah gitu kan, saya punya Allah gitu. Untuk lebih Beraninya, jadi untuk menambah imun kan, nikmati. Itu saya juga nggak berani kalau malam-malam. Maksudnya jam 10 harus itu diutamakan. bersih-bersih kamar. Bersih situ. Waduh. Nah, sampai pada saatnya ya, saya lagi bebersih itu saya telat sih, jadi saya lupa. Iya, saya belum ngecek. Sekitar setengah 12. Aduh, Ada ruangan yang kelewat gitu ya. Iya, ruangan itu yang kelewat mayat itu. itu ya. Wis. Ya Allah, semoga jangan ada. Oh, saya positif sekali itu, positif sekali, maksudnya kuat lah. Nah, bersih-bersih aman. Aduh, aman. Setelah beberes, coba mayat ya, kan mati. Tangan bawah, lampre. Lu, mayat mas, mayat loh. Gimana mayat? Sorry, posisinya berarti mayat itu sebelumnya kayak gini kan mas? Iya, pasti ini dong. Pas Ketutup Mas kain. Agus masuk apa gimana? Masih kan pokoknya bersih setelah selesai semua. Aktivitas bersih lah ya. Iya, masih udah, pokoknya udah mau selesai itu, les. Ya Allah. Baru saya itu ya Allah. Ya Allah. Loh, saya gitu. Coba lari. Loh, itu kalut lah. Gimana pada saat itu? Saya nyoba dong, ke atasin. coba ke atas lagi. Nyoba ke atasin. Tapi sorry, itu kan pasti ditutupin oleh kain ya, pasti sama kain. Iya, jadi kan kain. Gitulah, pokoknya kainnya nggak berantakan. Makanya gitu, kayak hidup aja ya. Orang mayat mas. Terus coba dibenerin lagi. Coba saya naikin, alot Kaku. mas, bisa kan? Bentar. Jadi kayak nahan tuh. Jadi kaku lah ya. saya tuh udah lari cabut dong, tinggal itu. Kan ada ya ruangan OP tuh. Khusus lah ya. Iya, saya istirahat dulu lah. Ini di luar nalar banget ini. Gila ini. Mas, sorry, pada saat shift malam itu ada berapa karyawan atau petugas yang malam itu ada, tapi jauh. Berarti ditempatin berarti satu orang satu pos gitu jadi ya? di satu tempat itu untuk lantai ini, satu tempatnya di sono. Jauh lah pokoknya. Okay. Tapi kita juga sempat WA-an, sempat komunikasi sama yang lain. pengen minta ditemenin tuh. Kan itu kan kita tuh setelah kejadian itu nggak bisa dinaikinya, kaku. Sayangin aja itu, cabut lah. Ya itu barang-barang udahlah, tinggalin lari itu saya. Pertama kali kejadian kayak gitu ya. Kayak ya Allah, kayak hidup. Ya Allah ya Robbi itu. Nah, akhirnya saya bilang temen lah, bro, sinilah, ada apa aja? Saya minta ini saya minta temenin, saya bilang. Akhirnya dia kesini, ada apa? Ya, ke kamar mayat tuh. Ajib antum, ngapain malam-malam ke sana? Ya saya lupa ngecek, ke situ. Pekerja udah beres, cuman ada yang aneh, saya bilang. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Ayo saya ikut aja lah. Saya ceritanya susah. Nah, ini lebih parah lagi. Saya balik ke situ. Apa yang terjadi, Mas? Semula balik lagi keadaannya itu. Balik lagi. Lu, kok lu siapa yang beresin itu? Lu. Lah, saya kaget lah ya pasti ya. Kenapa aja? Apa yang ininya apa? Ya katanya. Oh enggak, ini saya lupa bahwa ini saya alasannya gitu, saya minta bantuan. Untung itu saya banyak kerjaan ya. Gini. Minta tolongnya aja lah, saya bilang. Nah, akhirnya dah itu. Malam berikutnya itu
seperti biasa kan, memang di itu udah nggak ini lagi lah, nggak ada mayat itu lagi. Akhirnya pada malam berikutnya itu kan, malam berikutnya aman, malam keduanya aman, malam ketiganya nih. Jadi di situ tuh ternyata maksudnya ada mayat yang udah lama itu untuk dijadikan praktek. Oh, yang Apa sih ya? mayat itu pasti tanpa identitas pastinya Iya, ya. pastinya, dan udah Setahu saya sih. gitu. Iya, memang. Nah, di situ adalah apa ya? Dokter bedah. Jadi ya beliau juga banyak itu mengalami kayak gitu tuh. Pasti ya. Pasti. Dan tepatnya pada saat malam itu ketemu saya, Mas J, sini dulu. Ada apa, Bu? Saya bilang. Oh, perempuan dokternya? Perempuan. Ada perempuan, tapi dia tuh Kristen. Kristen lah orang namanya tuh. Ya ada. Ya ada. Sebut aja Dian lah. Dian. Dokter Dian itu dia minta ditemenin untuk melakukan apa, pembedahan, observasi lah gitu. Ya saya bismillah, Bu. Saya juga masih ada kerjaan, jangan lama-lama ya. Itu malam jam 10 lah itu. Ya Allah, ini kendel lagi nih. Widih, perempuan nih. Tapi saya salutnya ya. Dia tuh berdoanya benar-benar. Jadi kan orang Kristen itu gimana kalau doa itu? Ya kan dia bawa kalung salib itu. Dia kayak gini. Itu. Khusus sekali. Tuh ya. Iya, khusus lah gitu. Nah, akhirnya kan mulai itu tuh. Nah, pada saat di tengah pembedahan itu ya, ada kendala. Itu susah dirobek kulitnya. Padahal gimana sih kalau maksudnya kalau kulit manusia tuh sama pisau bedah itu, iya sih, tajamnya kayak gimana, kayak apa ya, maksudnya nggak terhingga lah, maksudnya kita tahu itu susah. Sempat ada kendala. Iya, sampai tuh dia bilang ke kita, tuh Mas J, kayak gini. Kenapa, Bu? Saya bilang, kalau soal itu ada trouble. Apa ya, Mas J? Nah, setelah kan saya tuh kan agak berjarak sama dia kan, kayak enak, itu perempuannya. Saya agak kejauhan. Ada sosok berdiri, nunduk kayak gini. Saya perhatiin aja, waduh, nggak beres ini. Sosoknya sama yang lagi di sebelah mana? Ya, pokoknya dia, si mayatnya itu tidur. Si sosoknya itu pokoknya agak 1 meter lah jaraknya itu. Dia tapi duduk itu, diam, masih nunduk gitu. Akhirnya ya mungkin akan menyampaikan sesuatu ya. Cuma yang saya dengar cuman suara-suara kayak gitu. Mendengus kayak gitulah. Loh, apa suara ini? Apa dari dia? Si dokter nggak nyadar. Tuh Mas J, susah aja. Saya tuh kadang, gimana ya gitu. Kerjaan saya ini aja. Kan dia udah meninggal ya. Nah, akhirnya saya tuh bilang ke mayat itu, Assalamualaikum. Kalau memang Bapak, saya sebut Bapak lah, kalau memang Bapak Islam, jawab. Dan saya minta permudah itu dokter. Inisiatif tuh dari... saya minta izin ke itu. Dia masih, tapi pada saat agak lamanya dia jawab, salah. Oh ya, di sosok yang Mas lihat di sebelah sana ya. Salah. Gimana Pak? Saya bilang kan, dalam hati. Itu sambil baca-baca juga. Bagaimana Pak? Saya bilang, bisa enggak? Sebetulnya dia jawab, ya bayangin aja Mas, antum misal ya Mas ya, itu udah ya ibaratnya masih hidup aja nih, di kayak gitu tanpa izin, bahan percobaan. Gimana coba tuh, kita logikanya dari situ. Oke. Jadi sehingga memang terkendala, menolak lah, nggak mau gitu. Saya nggak terima. Itu sebetulnya saya nggak terima. Saya bisa aja ganggu dia. Walaupun dia doanya khusyuk banget gitu. Nggak tahu ya. Saya tuh gini bilang, saya tuh kan pernah
ada kan ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, ya gak enak lah. Ada yang bilang, Kang, saya tuh pernah aja lewat di salah satu tempat ya itu saya baca doa dan itu saya pernah motor saya itu aja kayak berat banget, kayak ada yang naikin. Nah, saya baca doa itu malah dia yang ngikutin. Loh, kok bisa Pak? Saya bilang, ya nggak tahu aja. Ngikutin baca Al-Fatihah ngikutin. Oh, ya berarti memang setan itu pinter. Saya bilang, pinter setan itu. Cuma yang bedanya apa? Cuman kitanya kurang yakin. Jadi takut tuh. Bocok-bocok gini-gini, buru-buru takut kan. Enggak dalam hati tuh. Beda kalau dalam hati. Kalah. Baru di pengucapan auzubillahi minasyaitonirrajim aja udah. Kalah itu. Lari. Kalau kita yakin sama rasa yang disampaikan. Rasanya. Nah, gitu. Nah, lanjutlah ke tadi. Ke cerita yang tadi lagi itu, observasi itu ya. dokter itu. Terus gimana Pak? Itu pekerjaan, saya bilang. Minta tolong lah Pak, saya bilang. Ya udah aja, gak apa-apa. Tapi cepat. Tapi cepat ya. Akhirnya coba Bu berdoa lagi. Akhirnya doa lagi, bisa tuh. Bu, kalau bisa jangan lama. Sayangnya ini waktunya kan gitu. Nah, ada tempat lain yang iya, ada tempat lainnya harus di inilah kan, nggak hanya ngurusin beliau. Oh iya Mas, ya, makasih. Akhirnya dia udah cepet itu sekitar 30 menit lah selesai. Nah, dari situlah dia akhirnya curhat tuh. Bu Dokter Dian ini tadi ya. Tapi curhatnya di kamar mayat itu apa ini? Enggak, curhatnya di lain luar, tempat ya? di lain tempat. Nah, setelah itu tuh minta waktu lagi sih Mas, minta waktu lagi tolong deh. Kita mau cerita lah, mau ini katanya. Akhirnya dalam intinya yang dia sampaikan itu, saya selalu menerima kendala. Saya langsung door aja, tembak, maksudnya door itu, maksudnya tak kasih tahu intinya si mayat itu Dok, dia nggak terima. Mayatnya di bedah-bedah gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya saya caters ya kalau Kristen itu. Harusnya mau pendeta dong, gitu kan. Sayanya orang Islam kok, saya bilang. Tapi ya kalau saya boleh saran sih, nanti Bu Dokternya tuh minta izin aja. Bilang aja secara lisan. Minta izin atau Pak atau Bu, mohon maaf ya. Saya bukan untuk bukan untuk merusak lah. Tuntutan pekerjaan. Itu pekerjaan. Ya. Boleh diminum dulu? Ya, boleh. Siap. Santai aja. Santai ya, bismillah. Nah. Oke, dari situ masih lanjut kan, masih kerja tuh. Setelah sebulan, masuk 2 bulan nih. Di bulan kedua ya? Di bulan kedua lah. Di bulan kedua itu kan kita dapat tambahan tugas. Bukan tambahan tugasnya, iya. Jadi tambahan tugasnya tuh ini telepon darurat tuh dari ambulan tuh. Jadi kalau ada yang telepon darurat kita yang ngangkat. Ini dari mana gitu kan. Nah, CS lah kalau misalkan di itu. Iya, customer service ya gitu. Oke, tugasnya gimana Pak? Saya bilang. Tugasnya cuman hanya untuk menjaga sih. Jadi kalau ada yang nelpon tinggal jawab butuhnya apa, terus alamatnya di mana. Kalau itu ambulan lah gitu. Ini untuk kecelakaan sih. Kalau misalkan ada kecelakaan dan itu memang butuh pertolongan, ya telepon ke nomor itu. Akhirnya memang pada saat 3 hari kalau 4 hari itu masih nggak ada panggilan. Masih belum ada. Normal aja. Nah, tapi hari kelima tuh ada yang nelpon. Jawab lah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Ya intinya dia menyampaikan kecelakaan di daerah Arjawinangun. Arjawinangun ya. Arjawinangun. Tempatnya di mana Pak? Patokannya apa? Saya bilang. Patokannya tuh jembatan kecil. Pokoknya ada di daerah Arjawinangun itu, pokoknya ada di jembatan lah. Nah itu. Oke, baik, kita segera ke sana ya Pak ya. Nah itu tutup. Saya ngubungin lah supir ambulannya. Pak, ini ada panggilan di sini. Oke, siap, nanti kita meluncur. Nah, meluncurlah tuh. Malam itu, lagi-lagi malam jam 11.
setengah 12 lah malam. Hmm. Meluncur. Akhirnya kan biasanya lama tuh ya. Akhirnya baru 30 menit kalau nggak salah. Pulang lagi. Dia marah-marah. Marah-marah ke Mas Agus. Marah-marahnya ke kita. Marah-marah. Mas, kamu kerja gimana sih? Loh, Pak, ada apa Pak memangnya? Kamu J, kalau menerima telepon itu harus yang jelas. Lengkap. Oh, udah lengkap itu Pak. Udah lengkap belum? Alamatnya ini. Iya betul. Gak ada orang di sana, gak ada apa-apa. Loh, Telepon fiktif. telepon. Ya gila sih. Telepon Mas. Ya Allah itu. Anak ini baik. Telepon. Astagfirullahaladzim. Terus gimana habis itu? Nah akhirnya, loh, saya itu kan bener Pak. Masa saya main-main ya, gitu kan? Coba cek di buku itu. Cek buku kan, buku riwayat panggilan lah. Akhirnya tak cek lah. Oke ini daerah, cari itu. Akhirnya nemu daerah Arjuminangun kan. Saya tak lihat jembatan. Oh ada. Tapi setelah dilihat tahunnya, tahun berapa tahu nggak Mas? 2014. Oh berarti telepon yang kemarin tuh sempet ada juga di tahun 2014. Iya. Ininya pokoknya intinya ada pokoknya. di buku riwayatnya tuh panggilan itu ada. Loh, kok bisa? Kok bisa lagi-lagi kok bisa? Gila sih. Epic banget sih. Tuh. Apa itu telepon? Masa Mas? Coba sekarang ya telepon biasa itu. Sekarang masih ada nggak sih? Yang telepon angkat ya? Kalau di rumah sakit, instansi-instansi kayak gitu masih ada kan? Ada. Cuma kalau yang manggilnya bukan orang nih. Masuk akal kayak gitu. Iya sih. Tuh. Loh, saya tuh bilang lagi ini. Ya tuh Pak, ini bener Pak, saya nggak, ini memang ya saya juga memang ya nggak tahu kan, belum ngecek ini. Ya udahlah, ini nanti lain kali kalau ada panggilan itu dicek ini. Karena takutnya ada kayak gitu lagi nih. Sebelum kamu juga ada soalnya. Tapi itu sopirnya bukan saya. Gitu. Berarti seringnya panggilan fiktif, cuman pas didatengin nggak ada kejadian apa-apa. Iseng ini bilang saya, aduh. Tapi gabut gak sih masa isengnya sampai ya iya, panggilan bulan kayak itu ya, orang juga mikir-mikir ya. Iyalah ngapain kan? Iya. Malam lagi. Nah akhirnya lanjut ya. Setelah itu kan saya bilang Pak, saya nggak mau jaga lagi lah. Saya bilang nggak mau jaga, saya nggak ini aja lah, udahlah. Saya bilang tuh ini saya pusing, banyak tugas. Saya bilang ini gajinya nggak sesuai. Tak bilang aja gitulah. Saya capek, saya bilang. Saya realistis aja lah, walaupun kan memang perlu buat jajan lah gitu. Akhirnya udahlah gitu kan, udah nggak lagi. Nah masuk ke bulan ketiga. Nah itu mungkin ini puncaknya ya, puncaknya ini. Saya bilang puncaknya. Bulan ketiga kita udah nggak tugas lagi tuh. Oh kita biasa. Gangguan-gangguan pasti ada. Tapi saya pernah Mas, yang namanya kan saya pernah tidur di lantai di kantor itu kan. Jadi pintu kan ada celah tuh. Ya ada seberapa lah itu? Berapa mili lah ya. Saya tidur sekitar, ini udah bulan ketiga ya. Tidur jam 2 itu saya ngantuk lah, tidur dulu di situ. Ada yang lewat. Tapi nganggang, maksudnya kaki nggak nempel ke ke lantai ubin. Nganggang, lu apa itu? Saya sebetulnya kan pertama, mungkin inilah. Kedua lewat lagi. Saya udah capek, capek ya Allah, saya ya Allah capek. Saya bilang udah buktinya udah cukup ya. Oke. Nah pas lewat ketiga kalinya itu apa Mas? Ngetok. Ada. Aduh, pas dibuka saya belum berani. Oh jadi nggak sempat ngecek? Nggak mau. Aduh, bayangin aja orang nganggang. Iya mana ada juga orang tiba-tiba ngetok malam-malam. Nah,
Ya bisa aja kan, kalau orang kan srek maksudnya kalau Ada nempel mah jejaknya lah ya. entah dokter entah ya ini yang lain, OB yang lain kan, atau yang siapa yang bertugas lah. Ya normalnya kalau orang Normalnya pasti salam atau salam atau manggil gitu. mas atau pak gitu kan, atau nyebut lah gitu. Ini enggak. Itu satu, pertama kan agak pelan tuh, kedua lu satu nama Makin panik deh. makin apa sih ya Allah saya itu kok tidur wow sekali lah, kan ada komputer ya, nyalain sholawat untuk menghilangkan itu. Nah itu komputer baru ada tuh, saya minta pengajuan pas bulan ketiga, maksudnya untuk menghilangkan gabut lah gitu. Kalau HP kan saya lah, kalau HP mah biarin lah, enggak, kalau itu kan komputer kan enak, isi itu gede layarnya, kalau itu enak. Nah akhirnya saya minta pengajuan itu, saya nyetel sholawat di situ, pengajian apa. Nah setelah saya matikan tuh kayak gitu lagi, Ada lagi. astagfirullah saya bilang. Akhirnya saya buka, nggak ada dong. Saya bilang kan jengkel lah saya tuh, wah nantang ya, wah Nggak ada. nggak ada itu. Nah pas udah tutup saya penasaran, kayaknya masih ada nih. Saya buka, saya ngeliat ke kiri, beneran dong nganggang, rambutnya terjuntai ke bawah tapi yang belakangnya Oh, berarti dia seperti melayang ya? melayang. Saya bilang saya agak stuck dong, gimana sih kalau just Kaget ya pasti. stuck gitu. Ini senyata ini kok bisa sih, kan biasanya hanya bayang atau hanya suara gitu, kok ini nyata. Aduh, akhirnya saya ngeliat, aku kan udah, dianya pergi, udah nggak mau keluar Sampai pagi ya? sampai pagi nggak mau keluar. Saya nyoba ikut lah, ada jenazah. Jenazahnya memang meninggalnya kecelakaan lagi-lagi, dan itu ya ada beberapa anggota yang hilang jarinya tuh, hilang jarinya. Nah akhirnya di tengah jalan itu, setelah itu memang si pak supirnya ini minta temen untuk ditemenin lah, soalnya memang banyak kejanggalan sih. Ya itu bener aja, jalan baru setengah mogok, mobil mogok. Waduh kenapa ini, saya nggak ngerti mesin ini, bahaya ini. Ya kan maksudnya dicek bensin ada kan, saya di STM juga tuh ya, tak ini lah maksudnya Ada belajar dikit pembelajarannya, lah. iya, jadi masih inget lah, oh cek ininya normal semua. Loh ini apa ini. Nah setelah itu ya, nah pas kita turun semua nih, pintu nutup kan, itu nggak ada yang kunci tapi pintu kekunci. Itu kondisinya berarti nggak bawa pasien ya? Enggak. Coba kita keluar semua, pintu ditutup nih, kekunci Dari dalam. coba gimana orang mau masuknya lah. Kayak nggak mau. Terus gimana itu akhirnya diakalin? Akhirnya ya kita, ya saya bertawasul sama Rasul ya, maksudnya tawasul kepada Nabi gitu. Allah, saya minta tolong, saya berpasrah ya Allah, Engkau yang punya kekuatan ya Allah. Saya baca-baca, terus akhirnya tok brek gitu, mobil tok brek krek, si kuncinya tuh kan kes gitu. Kalau mobil-mobil zaman dulu kan masih pakai yang tarik Nah gitu iya ya. itu, saya brok gitu krek akhirnya. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang lanjut Pak, ya bilang. Waduh, akhirnya masuk. Nah setelah masih mau nyampe, saya kan penasaran ya lihat si ini. Oh berarti pada malam itu ada istilahnya ada panggilan untuk jemput pasien apa nih? Kecelakaan atau sakit? Kecelakaan. Oke. Ya itu yang tadi saya bilang tuh, hilang jari. Nah itu hilang ya. Tadi lanjut, saya kan lihat kok nggak ada, kemana ini mayat. Saya pengen bilang nanti dulu, jangan, ini nanti ini lagi lihat, taunya apa lagi. Astaga. Lagi duduk Di belakang tuh. jadi kan ini gimana sih ini ya kan ada kursi tuh, Iya. duduk. Kondisi pasien itu tuh udah meninggal berarti. Sudah Meninggal di tempat ya. duduk. Loh, wah ini ngawur ini.
Nah kan Sorry, Mas yang lihat apa mastiin juga sama supirnya? enggak, saya nggak laporan. Oh, cuman berarti Saya yang nyaksin Mas pribadi, sendiri. saya pribadi saya nggak mau itu, takut ini takutnya trauma nambah. Sopir itu ya. Iya, nambah shock nanti, saya nggak bisa nyopir, bahaya nanti. Yang nyopir siapa? Nah akhirnya saya nggak cerita. Saya minta tolong, ya Allah, tolong, ini jenazah yang sempurnakan ya Allah. Walaupun memang kan pas itu bangun saya duduk doa, ada yang bisik, Berarti emang ada yang ketinggalan. Terus habis saya itu mau nyari gimana dong? Saya mau nyari gimana loh? Aduh ya Allah ya. Loh, mau nyari gimana? Susah orang udah itu hilang dari kanan kalau nggak sih. Akhirnya saya berdoa tuh, insya Allah. Nah akhirnya pas nyampe tuh udah bener tuh. Semula lagi. Alhamdulillah udah dong nyampe. Nah akhirnya pas udah kan selesai pulang, gak ada apa-apa tuh, kita tutup udah selesai. Anehnya nggak ada mobil, nggak ada orang di mobil tuh. Tau nggak, lampu yang muter itu rotator nyala di atas tuh. Tadi bisa ya mesin mati aja otomatis tuh, mati lah ya. gimana coba nyala. Habis itu dia Nyala, setelah itu randanya sempat ada kejadian juga di dalam mobil. Tapi itu si udah pasien turun, udah keluar ya? udah keluar, udah ini. Oh. Itu pas supirnya udah nggak ada. Ya itu sih udah mungkin. Oh, itu pengalaman yang epic banget sih emang. Di rumah sakit gitu ya. Luar biasa sih pengalaman dari Mas Agus. Ya teman-teman sedulur semua yang ada di rumah, jadi itu pengalaman Mas Agus selama sebelum bekerja di rumah sakit. Ada istilahnya pertama kali mengalami hal-hal mistis atau goib ya, sampai diceritain sampai pengalaman itu berlanjut. Dia bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Cirebon, rumah sakit terbesar di Cirebon. Silahkan teman-teman tebak-tebak sendiri aja di mana rumah sakitnya. Sampai 4 bulan dan banyak kejadian-kejadian yang sehingga masuk logika atau di luar nalar ya, sampai pada akhirnya kejadian saat itu diperbantukan untuk menemani sopir ambulan. Jadi teman-teman sedulur, itu cerita menarik atau cerita serem dari Mas Agus yang narasumber kita pada kali ini. Untuk teman-teman juga yang punya cerita serem, horor ataupun kisah pengalaman mistisnya yang mau di-share ke teman-teman sedulur yang ada di channel Rongsok Production, bisa langsung hubungin atau DM ke Instagramnya kita di @rongsok production ya tadi. Kemudian nanti kita bakalan ngobrol secara lebih lanjut seperti apa, setelah itu kita tag-nya kapan gitu. Oke teman-teman sedulur, jangan lupa di subscribe channel YouTube kita, tonton video ini sampai selesai, dijamin video ini epic banget sih. Terus jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman sedulur yang ada dimanapun Anda berada. Itu cerita seram dari Mas Agus. Terima kasih Mas Agus udah mampir ke channel YouTube Rongsok Production. Semoga besok-besok bisa cerita lagi banyak pengalaman mistis ya. Tapi ya teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari cerita Mas Agus yang sudah di-share ke teman-teman sedulur. Baik, terima kasih. Saya Lutfi Nur Wahid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.